Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Britania Lusita Firdasari Laksono dengan NPM 2508201095 dari kelas paralel C. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait tugas saya untuk memenuhi nilai evaluasi akhir semester mata kuliah pemrograman 2 dengan studi kasus yang saya pilih adalah sistem antri klinik. Mengapa saya memilih studi kasus ini adalah karena permasalahan terkait sistem antri klinik ini adalah permasalahan yang sering dijumpai di dunia nyata dan membutuhkan semua konsep yang diminta. Pertama, klinik punya dua jenis pasien yang berbeda, yakni pasien umum dan pasien BPJS. Ini memanggil konsep inheritance dan overriding. Lalu yang kedua adalah pasien harus urut dalam pelayanannya. Ini termasuk konsep queue atau antrian. Lalu yang ketiga adalah konsep stack yang digunakan pada saat dokter perlu mengakses tindakan yang paling baru. Untuk perancangan database-nya sendiri, di sini saya membuat atau merancang hanya satu tabel dengan nama tabel pasien, dengan data ID pasien, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, tanggal daftar, jenis pasien. Kenapa saya hanya merancang satu tabel, bukan 2 atau 3 tabel? Karena di studi kasus saya ini, pasien umum dan pasien BPJS-nya rata-rata memiliki data yang sama. Hanya perbedaan di bagian nomor BPJS dan limit klaim BPJS yang dimiliki oleh pasien BPJS. Nanti jika saya pisah atau saya membuat dua tabel, saya nanti membutuhkan query atau klausa join untuk menggabungkan dua tabel dengan data yang dibutuhkan nanti, dan itu akan menjadi lebih kompleks. Saya lanjut untuk menjelaskan tentang program saya. Di sini saya memiliki kelas parent bernama kelas pasien, lalu memiliki kelas anak dengan nama kelas pasien umum, dan kelas anak dengan nama kelas pasien BPJS. Keduanya ini memiliki extends pasien, dan itu termasuk turunan dari kelas parent dan termasuk ke dalam konsep inheritance. Mengapa saya gunakan konsep inheritance pada program saya ini? Karena jika saya tidak menggunakan inheritance, saya harus menulis atribut yang sama dua kali di dua kelas yang berbeda. Jadi saya menggunakan inheritance ini semisal ada perubahan pada data pasien, saya hanya merubah lewat kelas parent saja, dan itu menjadi lebih efisien. Lalu selanjutnya ada konsep override. Ini mana override? Nah, override di metode hitung biaya ini, kenapa saya override? Karena biaya adalah dua hal yang berbeda dari dua jenis pasien yang berbeda, dari pasien umum dan pasien BPJS. Kalau tidak saya override, semua pasien akan mengembalikan biaya 0 dari kelas parent. Seharusnya setiap kelas anak harus mengembalikan nilai sesuai dengan yang sudah ditentukan. Misal di pasien umum, di override hitung biayanya akan mengembalikan nilai sebesar 15.000 untuk biaya admin. Lalu untuk pasien BPJS di override-nya nanti akan mengembalikan nilai sebesar 5.000 untuk biaya admin. Lanjut kepada konsep downcasting. Downcasting ini nanti ketika pasien dipanggil dari antrian, tipenya akan tersimpan sebagai pasien tipe parent. Di setiap kelas anak sendiri, mereka memiliki metode khusus yang hanya dimiliki oleh masing-masing kelas anak. Semisal di pasien umum ada metode cetak kwitansi yang hanya dimiliki oleh pasien umum, dan di pasien BPJS ada metode cek limit BPJS dan metode kurang limit BPJS yang hanya dimiliki oleh pasien BPJS ini. Nah, untuk mengakses metode-metode khusus tersebut, itulah kita memerlukan downcasting. Nah, cara penggunaannya nanti dicek terlebih dahulu dengan instance of sebelum casting agar tidak error. Instance of. Nah, nanti di sini ada pasien BPJS dan ada nanti untuk pasien umum. Nanti dicek di sini terlebih dahulu sebelum casting agar tidak error. Lalu kita lanjut ke konsep linked list. Nah, ini linked list. Linked list ini data pasien nanti dari database dimuat ke dalam linked list. Mengapa saya memilih menggunakan linked list? Karena jumlah pasien belum diketahui atau tidak diketahui dari awal dan bisa berubah kapan saja atau istilahnya bersifat dinamis. Jadi saya menggunakan linked list ini karena linked list bersifat tidak berukuran tetap, tidak seperti array yang bersifat tetap. Jadi lebih efisien untuk mengubahnya. Kita lanjut ke konsep queue atau antrian. Di antrian ini nanti pasien akan dipanggil sesuai urutannya. Jadi yang datang pertama akan dilayani terlebih dahulu atau disebut dengan prinsip first in first out atau FIFO. Jadi pelayanan urutan pasiennya akan lebih adil dan urut. Di sini terdapat dua queue atau dua antrian karena untuk membedakan mana poli umum dan mana poli BPJS. Untuk selanjutnya yakni konsep stack atau riwayat tindakan. Stack di sini digunakan pada riwayat tindakan medis dengan prinsip last in first out karena nanti dokter membutuhkan akses tindakan untuk melihat tindakan yang baru saja dilakukan.
Dengan menggunakan stack ini, nanti riwayat tindakan yang terbaru akan ditaruh di paling atas nih, ditimpa tindakan baru ke atas tumpukan, jadi memudahkan dokter untuk mengecek kembali tindakan yang baru dilakukan oleh dokter tersebut. Jika dokter ingin mengundo, jika suatu saat terjadi salah input tindakan, nanti akan di-pop untuk dibatalkan tindakan tersebut dan pasien dipanggil ulang. Di sini saya akan melakukan demo program atau menjalankan programnya. Nah, di sini saya akan melihat semua pasien terlebih dahulu. Ini untuk data pasien klinik. Lalu saya akan melakukan pendaftaran pasien. Pasien P003 dan nama Budi Santoso, masuk antri poli umum. Lalu kita memanggil pasien tersebut. Karena tadi Pak Budi Santoso adalah pasien poli umum, maka pilih nomor 1. Kita akan melakukan konsultasi. Nah, ini muncul seperti ini. Ini adalah output dari downcasting yang cetak kwitansi untuk pasien umum tadi. Lalu kita akan melihat riwayat tindakan medis hari ini. Nah, ini nanti data yang terbaru akan didorong ke paling atas untuk memudahkan dokter melihat kembali tindakan medis yang baru saja dilakukan. Untuk demo downcasting, pasien dengan ID P004. Ini untuk downcasting pasien BPJS, jadi akan memunculkan nomor BPJS, sisa limitnya berapa, dan statusnya apa, masih aktif atau tidak. Baik, itu untuk penjalanan programnya. Semua komponen di program saya ini saling berhubungan, mulai dari database yang menyimpan data secara permanen, link list yang memuat ke memori saat program mulai dan menjadi sumber data, dan inheritance dan overriding yang memastikan setiap jenis pasien punya perilaku yang benar, queue untuk mengatur urutan pelayanan, dan downcasting dipakai saat ingin mengakses metode khusus yang dimiliki oleh kelas anak, dan stack menyimpan riwayat semua tindakan dengan yang terbaru. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.